Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai makna Sumpah Pemuda dan norma masyarakat. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa Sumpah Pemuda itu? Dan seperti apa bunyinya? Jadi, pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sangatlah tersiksa. Dan juga hanya sedikit rakyat yang diperbolehkan untuk sekolah. Kenapa? Karena Belanda ingin rakyat Indonesia menjadi bodoh agar tidak bisa melawan mereka. Dan juga Indonesia ingin dipecah belah oleh penjajahan Belanda. Hal ini menyebabkan para pemuda Indonesia bertekad untuk menyatukan bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, para pemuda Indonesia mengadakan Kongres Pemuda I pada tahun 1924 dan juga Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, pada tanggal 28 Oktober inilah dicetuskannya Sumpah Pemuda oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah artinya ikrar, Sumpah Pemuda artinya Sumpah para Pemuda-Pemudi Indonesia, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Satu nusa memiliki makna bahwa setiap masyarakat Indonesia harus dan merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang disebut dengan Nusantara. Nusa yang artinya pulau atau kepulauan, dan antara yang artinya antara atau antar. Satu bangsa memiliki makna yaitu walaupun kita berada di daerah, ras, suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita harus tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa memiliki makna yaitu walaupun kita memiliki bahasa daerah masing-masing, tetapi kita dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selain memiliki bermacam-macam kebudayaan, ras, suku, dan agama, masing-masing daerah di Indonesia juga memiliki berbagai macam bahasa daerah loh. Tetapi, meski begitu, kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita simpulkan bahwa banyaknya perbedaan tidak menjadikan kita sebagai masyarakat Indonesia yang terpecah belah. Karena kita dipersatukan dengan adanya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Maksudnya, walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu dan sama-sama berasal dari tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Sumpah Pemuda, tanah air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan Sumpah Pemuda, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, namun sifatnya sudah nasionalis, hingga akhirnya kemerdekaan dapat kita capai. Beberapa nilai dalam Sumpah Pemuda yaitu 1. Persatuan dan kesatuan. 2. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 3. Kesetiaan terhadap bangsa dan negara. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Penanaman jiwa nasionalis, jiwa kebangsaan, jiwa persatuan, cinta tanah air, dan sejenisnya dapat dilakukan di sekolah-sekolah melalui penciptaan budaya-budaya sekolah dengan mengajarkan nilai-nilai sejarah perjuangan kepahlawanan, lagu-lagu kebangsaan, pemahaman dan penghayatan dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945. Memperhatikan guru di kelas, bekerja sama ketika mengerjakan tugas kelompok, saling menghargai pendapat teman, dan tidak lupa juga membangun rasa persatuan dan kesatuan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan melalui bergotong royong di masyarakat, saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenal aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Norma-norma sosial yang berada dalam masyarakat merupakan unsur kebudayaan material yang memiliki fungsi sebagai landasan individu dan masyarakat dalam upaya melindungi dari ancaman pengaruh-pengaruh buruk di luar. Nilai dan norma sosial merupakan hasil kesepakatan bersama dan alat penilai mana yang baik dan mana yang buruk, agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib. Setiap masyarakat tentunya memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda.
sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, dan sumber dari norma tersebut dapat diperoleh dari berbagai hal dan pengalaman yang dialami masyarakat itu sendiri. Nilai dan norma di dalam sebuah masyarakat dapat dijunjung tinggi, diakui, dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan hubungan, interaksi, serta tindakan perilaku sosial. Tata tertib, aturan-aturan, petunjuk perilaku yang pantas dan wajar. Norma sosial yang berlaku di masyarakat tentunya memiliki makna dan maksud yang baik bagi yang menerapkannya. Salah satunya adalah memberikan pedoman dan petunjuk bagi perilaku individu atau kelompok yang hidup dalam masyarakat sekitarnya. Apabila tidak ada norma dalam kehidupan manusia, maka tentu kehidupan masyarakat itu tidak akan berjalan dengan lancar. Materi selanjutnya yaitu contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar diantara lain yaitu: pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Contohnya yaitu: pertama, anjuran mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang kedua, perintah beribadah. Tiga, larangan menyakiti orang lain. Dan yang keempat, anjuran menyayangi sesama. Dan yang kelima, anjuran menjaga lingkungan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan juga bisa disebut dengan aturan kesopanan. Norma kesopanan adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut dengan aturan beradab. Sikap sopan ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku. Contoh norma kesopanan yaitu: pertama, menghormati orang yang lebih tua. Dua, tidak berteriak-teriak saat pembelajaran di kelas. Ketiga, tidak mengejek teman. Keempat, berpakaian rapi. Kelima, menyapa orang yang kita kenal di jalan. Keenam, tidak makan sambil berjalan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Susila artinya baik budi bahasanya, sopan, atau beradab. Susila hampir sama dengan sopan, tetapi sedikit berbeda. Kesopanan bergantung pada budaya yang berlaku di masyarakat, sedangkan asusila berhubungan dengan hati nurani. Asusila berlaku di semua masyarakat. Contoh norma kesusilaan yaitu: pertama, berkata jujur. Kedua, berbuat adil. Ketiga, dapat dipercaya. Keempat, bersikap ramah dengan tetangga. Kelima, menolong orang yang kesulitan. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan dengan sepenuhnya pada undang-undang. Norma hukum dibuat oleh pemerintah. Contoh norma hukum yaitu: pertama, peraturan lalu lintas. Kedua, larangan mencuri. Ketiga, larangan berbuat kekerasan. Keempat, larangan berbuat kerusakan. Kelima, larangan berkelahi. Keenam, larangan membunuh. Ketujuh, larangan berburu binatang langka. Kedelapan, larangan korupsi. Dan yang terakhir, keharusan membayar pajak. Itulah materi yang kakak bahas. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.